Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk menyampaikan dan memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Yehuda ingin memaparkan dan menyampaikan tentang dilema masyarakat yang mungkin bingung atau kurang tahu tentang mengenai fasilitas kesehatan sistem rujukan BPJS. Mungkin di sini banyak bertanya-tanya. Beberapa masyarakat atau banyak orang bingung cara menggunakan BPJS dan banyak dilema di masyarakat yang bingung bagaimana sistem tersebut dapat dilakukan. Apakah bisa langsung ke rumah sakit atau ke poliklinik atau bagaimana? Di sini saya akan membahas dan menjelaskan sedikit tentang bagaimana menggunakan BPJS kesehatan secara efektif dan efisien. Jadi BPJS kesehatan itu sudah digalakkan pemerintah sejak lama, sejak 10 tahun yang lalu, agar seluruh masyarakat Indonesia tercover atau memiliki hak yang sama untuk mencari kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. BPJS juga ada tingkatannya, mulai yang dari sistem pembayaran umum dari pemerintah atau bantuan pemerintah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika Anda sekalian ingin menggunakan ketika sakit? Ya, BPJS tersebut memiliki vaskesnya masing-masing tingkat pertama yang terdaftar di BPJS Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa di klinik Pratama, bisa di puskesmas, atau di klinik-klinik instansi seperti Polri atau TNI atau instansi lainnya. Kemudian bagaimana nih? Saya sudah punya BPJS tapi polikliniknya tutup, sudah tengah malam. Bagaimana untuk mencari BPJS atau menggunakan BPJS itu tersebut aktif? Ya, bisa jawabannya. Bapak Ibu sekalian atau para pejuang sehat sekalian bisa mendatangi langsung ke IGD, rumah sakit terdekat. Maka di situ akan bisa diklaim, bisa digunakan sesuai dengan indikasi penyakit atau keluhan yang diderita. Kemudian ada juga pertanyaannya, dok, bagaimana nih caranya? Saya ada rujukan BPJS, tapi ketika ke klinik tidak aktif lagi, atau ke rumah sakit tidak aktif lagi. Ya, sistem BPJS dari poliklinik atau klinik yang dituju vaskes tingkat pertama menuju rumah sakit itu memiliki waktu 1 kali 24 jam. Apabila lebih dari waktu yang 1 kali 24 jam tersebut, maka Bapak Ibu sekalian tidak bisa menggunakan rujukan tersebut ke rumah sakit atau poliklinik spesialis. Maka harus ke vaskes tingkat pertama lagi. Jadi ya harap dipergunakan waktunya dengan baik dan semaksimal mungkin. Kemudian ada juga pertanyaannya, dok, saya di rumah sakit ini, tapi kenapa di IGD kok tidak bisa diklaim BPJS saya digunakan? Mungkin ada beberapa indikasi kenapa tidak bisa diklaim di IGD, Bapak Ibu pejuang sehat sekalian. Pertama, misal pagi hari ini sudah menuju rumah sakit A di IGD, namun pasien ingin pulang. Dokter menyarankan untuk indikasi rawat inap tapi ingin pulang atau ingin pindah ke rumah sakit lain. Mungkin saat itu di rumah sakit A bisa diklaim, tetapi ketika pindah ke rumah sakit berikutnya BPJS tidak bisa digunakan lagi. Jadi ya harus tetap satu rumah sakit. Memang di era 4.0 sekarang
penggalakan dari pemerintah secara khusus Kementerian Kesehatan tentang penggunaan BPJS Kesehatan itu sangat-sangat digalakan dan sangat-sangat diperuntukkan. Misalnya, orang ingin daftar kerja, ingin daftar apapun, harus wajib memiliki BPJS, mau bikin SIM, mau daftar pekerjaan, mau menggunakan asuransi apapun, harus memiliki BPJS Kesehatan. Itu diharapkan secara gotong royong, orang-orang dengan iuran yang sudah diterapkan dapat membantu yang lain yang membutuhkan. Kemudian, apakah BPJS itu memiliki obat-obatan yang khusus, Dok? Tidak. BPJS semua di cover, mulai dari obat-obatan, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan dokter, semuanya sesuai indikasi penyakit. Misal, penyakit dengan anak dengan kasus DBD. Ya, dengan DBD kemudian ada batuk, dicurigakan ada infeksi pada pernapasan. Mungkin bisa akan dilakukan pengambilan darah, foto dada, itu akan tetap dilakukan dan obat-obatannya juga ada. Terus dok, bagaimana ini? Saya ingin pemeriksaan lain, apakah bisa digunakan? Iya, tidak bisa. Apabila request, by request, pindah kelas dan lain-lain atau pemeriksaan yang lain tidak sesuai indikasi dari keluhan atau penyakit, maka tidak bisa. Karena BPJS juga memiliki sistem sesuai indikasi dari keluhan Bapak Ibu sekalian. Memang di sini kesehatan itu sangat mahal. Bahkan di era sekarang ini orang tidak bisa membeli kesehatan. Maka dari itu, Bapak Ibu pejuang kesehatan sekalian harus tetap mengutamakan dan mengedepankan kesehatan. Karena kesehatan itu adalah investasi terbesar di masa yang akan datang. Maka dari itu saran saya, tetap sehat, selalu perhatikan kesehatan pribadi karena Bapak Ibu pejuang kesehatan sendirilah yang tahu kapasitas dan kapabilitas diri untuk tetap selalu fit dan tetap semangat dan salam sehat.